Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Risa Asimi, NIM D1A 020494. Di sini saya akan membahas tentang hukum tata negara. Pertama, hukum tata negara adalah serangkaian kaidah hukum mengenai pribadi hukum dari jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum dari suatu negara. Adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum tingkat atas sampai tingkat bawah, yang selanjutnya menentukan wilayah, lingkungan masyarakat, menentukan badan-badan yang berkuasa, berwenang, dan fungsinya dalam lingkungan masyarakat adalah hukum tersebut. Beberapa macam hukum tata negara yaitu pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis berdasarkan pandangan hidup bangsa, misalnya berdasarkan falsafah bangsa Indonesia, Pancasila. Yang kedua ada pendekatan yuridis, pendekatan yang berdasarkan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga ada pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan dari sudut masyarakat, khususnya politis. Ketentuan yang berlaku merupakan suatu keputusan politik. Yang keempat ada pendekatan historis, yaitu pendekatan dari sudut pandang sejarah. Lahirnya peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari proses sejarah. Menurut Kusnandi dan Harmaili Ibrahim, hukum tata negara adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dan dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Menurut Fade dan Philip, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara, struktur organisasi, kedudukan tugas, dan fungsi hubungan antar organ organisasi tersebut. Objek hukum tata negara adalah negara sebagai suatu lembaga. Negara sebagai objeknya adalah negara dalam keadaan bergerak dalam melaksanakan tugasnya oleh alat perlengkapan negara. Hukum tata negara termasuk dalam kategori hukum publik karena mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Hukum tata negara dengan ilmu negara mengkaji objek yang sama, yaitu negara sebagai suatu institusi. Ilmu negara merupakan mata kuliah pengantar untuk mengikuti perkuliahan tata negara. Hukum tata negara mengkaji negara dari aspek praktis, yaitu mengkaji tentang pelaksanaan fungsi, tujuan, dan wewenang negara. Ilmu negara hanya mengkaji negara dari aspek teoritis, yaitu mengkaji teori-teori tentang negara. Hukum tata negara juga mengkaji negara dalam keadaan bergerak atau dinamis dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, sedangkan ilmu negara mengkaji negara dalam keadaan statis atau diam. Hukum tata negara mengkaji negara yang terikat pada tempat, ruang, dan waktu. Sedangkan ilmu negara tidak mengkaji terbatas ruang dan waktu. Sejarah ketatanegaraan. Prolog masa revolusi kemerdekaan. Masa revolusi kemerdekaan dimulai sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi merupakan titik awal pembangunan hukum di Indonesia. Saat itu Indonesia masih mencari jati dirinya, sehingga sistem ketatanegaraan Indonesia beberapa kali berubah. Beberapa poin penting sejarah ketatanegaraan pada saat masa revolusi kemerdekaan. Yang pertama ada presiden dan wakil presiden. Yang kedua, luas wilayah Indonesia saat revolusi kemerdekaan. Dan yang ketiga, bentuk negara Republik Indonesia. Yang keempat, bentuk pemerintahan di Indonesia. Dan yang kelima, sistem pemerintahan di Indonesia. Keenam, norma hukum pertama di Indonesia. Dan yang terakhir, lembaga legislatif pertama di Indonesia. Presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Presiden pertama di Indonesia adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Drs. Muhammad Hatta. The Founding Father tersebut dipilih secara aklamis oleh PPKI pada masa itu. Selanjutnya, presiden dan wakil presiden membentuk kabinet atau para menteri yang terdiri dari 13 urusan pemerintahan dan bertanggung jawab penuh terhadap presiden dan bertanggung jawab penuh terhadap presiden. Nah, ada luas wilayah Indonesia saat masa revolusi kemerdekaan. Peta wilayah Indonesia
awalnya mengacu pada ordonasi Hindia Belanda pada tahun 1939, yaitu Territorial Zen and Maritime Kringen Ordonatin, yaitu pada tahun 1939 atau yang disingkat dengan TZMKO 1939. Selanjutnya, ordonasi atau peraturan pemerintahan Provinsi 1924 diperluas dan ditetapkan 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Brunei, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Bentuk negara di Indonesia. Bentuk negara di Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan adalah negara kesatuan, karena presiden sebagai pemerintahan pusat memiliki wewenang tertinggi, serta konstitusi yang berlaku hanya Undang-Undang Dasar 1945 untuk seluruh wilayah Indonesia. Ada juga bentuk pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, bentuk pemerintahan di Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan adalah republik, meskipun Indonesia memiliki sejarah kerajaan di berbagai daerah. Yang kedua, meskipun kekuasaan presiden sangat besar, namun kekuasaan presiden dibatasi oleh Undang-Undang 1945. Sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan adalah sistem presidensial, karena kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Namun maklumat Wakil Presiden nomor 10 tertanggal 14 November 1945 sempat merubah sistem pemerintahan di Indonesia dari sistem presidensil menjadi sistem parlementer. Hal ini dikarenakan maklumat tersebut berisi perubahan tanggung jawab menteri dan dari pertanggungjawabannya terhadap presiden menjadi tanggung jawab terhadap parlemen. Dan yang terakhir, serta dibedakannya antara kepala negara dengan kepala pemerintahannya. Dan dari presentasi saya hari ini, mohon maaf bila ada kekurangan dan banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.